Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung juga ke channel saya. Ya, channel ini adalah channel membahas mengenai trading forex dan komoditi teman-teman. Dan seperti biasa ya, setiap minggu kita akan berikan outlook gratis nih ya, ide trading gratis untuk teman-teman ya yang trading XAU USD atau emas ya. Jadi teman-teman ya, kita breakdown dulu dari eh, 1 minggu yang lalu ya, bahwa market emas per hari ini teman-teman ya naik dari level terendahnya ya di hari Senin itu 3.200 teman-teman, naik ke 3.360 ya. Jadi mungkin sebagian teman-teman ada yang bingung nih, kenapa harga bisa rally ya dan naik sangat signifikan di minggu kemarin ya. Jadi sebenarnya teman-teman, di minggu kemarin tuh banyak banget market drive-nya yang itu memberikan dampak positif terhadap pergerakan XAU USD atau harga emas global ya. Salah satunya apa? Geopolitik ya. Jadi saya sudah mention berkali-kali bahwa geopolitik ya itu memberikan dampak yang positif terhadap nilai emas ya, yang artinya ketika geopolitik terjadi ya seperti perang, itu harga emas biasanya akan rally teman-teman ya. Itu yang pertama ya. Kalau misalnya teman-teman lihat juga di beberapa portal berita ya, perang antara Houthi dengan Israel juga sedang memanas. Terus juga perang dengan India Pakistan ya, Rusia dan Ukraina juga masih bergejolak teman-teman. Yang ini membuat ya harga emas dunia naik. Selain itu juga kita mendapatkan berita utama mengenai ya Moody's, yang dimana dia menurunkan utang Amerika karena ya defisit anggaran ya teman-teman, yang itu juga membuat pelemahan pada nilai dari US dollarnya. Jadi kalau kita lihat US dollar ya, ini secara technical analysis ya, ini dalam keadaan intraday bearish ya teman-teman, dari harga teratas dia turun sampai ke bawah ini. Dan kalau kita lihat harga dari XAU-nya juga naik ya. Jadi kalau kita teman-teman perhatikan ya, XAU USD ini ya itu emas yang diperdagangkan dengan US dollar. Jadi kalau misalnya emasnya menguat, biasanya ya US dollarnya melemah ya, itu biasanya, tapi itu nggak one on one teman-teman ya. Tidak selalu US dollarnya lemah, XAU-nya pasti menguat, tidak. Tapi ada beberapa momen ya yang dimana US dollarnya kuat, XAU-nya juga kuat teman-teman. Itu nanti kita akan bahas ya. Dan khusus kita akan bahas di playlist webinar kita teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat setelah keluar berita tentang Moody's ya, mengenai utang dari Amerika yang dikurangi ya teman-teman karena defisit anggaran, ya harga dari DXY ya atau dollar index itu mengalami penurunan hingga level low di hari Rabu 7 Mei ya teman-teman ya, di bulan ini ya, yang di angka 99,23 teman-teman ya. Dan ini memberikan ya nafas dan bahan bakar untuk XAU rally di minggu ini teman-teman ya. Naiknya pun juga lumayan signifikan teman-teman. Kalau kita lihat ya dari bawah ke atas, ini ada kenaikan sekitar ya berapa nih teman-teman ya? Ada sekitar 1000 ya 500 pips ya teman-teman ya. Ini lumayan banget ya, 1500 pips dari area terendah ke area tertinggi minggu ini teman-teman. Yang dimana kalau kita lihat pun nanti di weekly candle-nya itu pasti candle bullish teman-teman ya. Jadi ya itu adalah alasan kenapa XAU bullish ya di minggu ini teman-teman ya. Salah satu faktornya adalah geopolitik ya. Dan ya khusus untuk di akhir minggu kemarin teman-teman, tepatnya di hari Jumat, ada berita baru ya mengenai ancaman tarif ya terhadap Uni Eropa oleh Presiden Donald Trump. Ya kita tahu bahwa Trump sedang gencar-gencarnya ya eh, menaikkan tarif ke beberapa partner bisnis dan partner dagang mereka ya, untuk memaksimalkan dan membuat industri di Amerika itu optimis ya, yang akan berdampak juga kepada penguatan pada US dollar ya. Jadi Donald Trump itu kemarin mengancam ya menaikkan 50% tarif kepada Uni Eropa, dan itu berlaku di tanggal 1 Juni teman-teman. Nah, itu memberikan eskalasi baru ya, atau kecemasan baru terhadap makroekonomi global teman-teman. Jadi ketika makroekonomi global ini sedang terganggu ya, sedang berada dalam ketidakpastian, maka harga emas juga akan mengalami rally ya. Harga emas juga akan mengalami rally. Jadi kalau misalnya kita punya di sini, kita garisin ya teman-teman, kita punya geopolitik yang membuat harga emas bullish, terus ada juga di akhir minggu euro tarif ya oleh Donald Trump juga rencana akan rilis di 1 Juni. Ya ini adalah dua sign atau dua
indikasi bahwa harga emas ini akan bullish teman-teman ya. Tetapi ya perlu kita ketahui beberapa ya minggu ke belakang emas sudah mengalami fase koreksi ya yang cukup dalam ya teman-teman. Di sini ada area 3120-an ya sebagai area low paling rendahnya ya. Jadi kita masih ada dua structure utama teman-teman di 3420, 3430-an dan ya ATH sebelumnya atau harga tertinggi ya sebelumnya itu di 3480, 3490-an ya. Yang di sini ya kita bisa cari area konfirmasi teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi eh, technical analisisnya ya, kalau kita bahas tentang technical analisisnya, ini kan swing high yang di sini belum ditembus teman-teman, dan juga swing high di sini juga belum ditembus, maka kemungkinan ya area 2 ini bisa menjadi area pemantulan nih untuk harga XAU turun. Jadi ya di akhir di minggu besok ya, tepatnya di akhir bulan Mei, saya masih bisa melihat harga XAU ini akan dibawa sideways dulu nih teman-teman. Ya maksudnya itu sideways seperti apa? Ya ini sideways-nya dalam time frame yang besar teman-teman. Saya sudah mention juga sebelumnya bahwa ya kalau emas mau turun ya emas turunnya di kuartal kedua hingga kuartal ketiga ini teman-teman ya. Kalau misalnya emas tidak bisa turun lebih rendah di kuartal kedua, kuartal ketiga, maka emas akan bullish hingga kuartal keempat dan juga kuartal pertama di tahun depan ya. Dan kalau kita lihat sekarang harga emas teman-teman ya, ini kan berada di area resistance sekaligus area trendline-nya ya teman-teman ya. Di sini ada area resistance key level ya, yang dimana setiap harga menyentuh area ini harga bereaksi ya. Ada kenaikan, penurunan, kenaikan signifikan lalu ditembus ya, retest, berarti di sini kan area valid ya untuk key levelnya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat secara pandangan dari technical analysis dan juga market drive-nya, fundamentalnya juga, ini kemungkinan teman-teman harga emas masih ada potensi untuk naik ke sini ya, ke 3420, 3430. Kenapa? Karena kalau kita lihat di M15 ya, di sini ada gap teman-teman yang sampai detik ini belum tertutup. Ya, saya juga mention dari kemarin bahwa gap ini kemungkinan besar akan ditutup teman-teman ya. Jadi ya di hari Senin besok masih ada kesempatan untuk XAU naik ya. Kenapa? Karena ya kita dapat informasi mengenai euro tarif yang ini bisa memberikan ketakutan dan eskalasi baru di perang dagang yang menyebabkan harga emas dunia itu naik. Ya kalau kita lihat SPX teman-teman atau S&P 500 ya kemarin kan ditutup melemah ya. Jadi kalau kita lihat ya aset berisikonya merah, maka aset safe haven-nya akan hijau ya. Kalau saya biasa seperti itu untuk memproyeksikan harga teman-teman. Kalau kita lihat ya aset berisikonya merah ya, berarti kan ada flow money ya atau pergerakan uang ya yang awalnya dari aset berisiko menjadi aset aman ya. Jadi kemungkinan besar di awal minggu besok itu harga ya akan naik. Saya masih bullish teman-teman. Kenapa? Karena saya lihat dari market drive-nya aja. Ya walaupun di sini ada resistance ya, setidaknya selagi harga tidak break area low yang di sini teman-teman ya di 3290, 3280 harga masih bisa naik ya. Walaupun nanti ada penurunan sedikit, nanti dia naik lagi ke atas ya. Atau misalnya ya harga mau turun pun ya paling turun ke sini teman-teman ya. Dan range kita ya masih di sini. Saya belum bisa lihat ya harga XAU ini turun lebih dalam karena beberapa faktor termasuk euro tarif dan juga geopolitik, kecuali nanti sudah ada ceasefire atau damai dan juga euro tarifnya ini dibatalkan. Ini bisa jadi ya membuat harga emas turun teman-teman ya. Ini adalah skema bullishnya ya. Kalau misalnya euro tarif dan geopolitik terus berlanjut dan eskalasi ya terus-terusan ya dibuat panas teman-teman ya, eskalasi terus meningkat. Jadi saya masih bisa bullish ya di minggu depan. Beda cerita ya, ini untuk adaptasi teman-teman. Kalau misalnya euro tarifnya dibatalkan dan geopolitik juga sudah mereda, ditambah lagi juga ada rencana damai antara negara yang berseteru, maka ya bisa jadi teman-teman nanti di area 3430 ini akan menjadi area konfirmasi untuk sell teman-teman ya. Begitu. Nanti kita bisa lihat nih kalau saya mau mencari sell ya, ini kita bahas ya kalau kita cari sell di mana. Kalau saya lebih suka cari sellnya di sini. Ya ketika nanti harga menutup ya, dia biasanya nanti akan ada manipulasi nanti ke atas nih teman-teman kayak gini ya, habis itu turun lalu harga lanjut turun. Kalau misalnya ya harga nanti di sini bereaksi, kita juga dapat beberapa informasi-informasi ya yang bisa mendukung ya nilai dari US dollar yang menguat serta ya membuat aset safe haven atau aset aman ini mengalami koreksi lanjutan teman-teman. Karena secara
intraday ya, secara higher time frame di H4 ini kan masih ada swing high nih ya. Jadi kita tetap berhati-hati di dua area ini teman-teman ya. Tapi kalau saya lebih berfokus ya nanti di area 3420, 3430 ya. Nanti saya akan cari konfirmasi di sini untuk sell ya. Kenapa? Karena ini adalah area resistance yang cukup kuat teman-teman, ditambah juga gap ya. Kalau kita lihat pun dari US dollarnya ya, US dollar sebenarnya sudah achieve target pertama kita di 99.23. Next targetnya di 98 atau lebih rendah nanti ke 98.4 ya, 98.9 atau 98.4. Nanti kita akan cari juga ya harga berkonsolidasi di sini, apakah nanti akan ada rally lanjutan di dolar atau harga akan lanjut turun. Dari segi indikatornya juga teman-teman ya, ini kan sudah masuk ke area oversold ya teman-teman. Nanti kita tinggal cari ya penyilangan seperti ini ya, atau penyilangan yang seperti ini teman-teman untuk lihat harga naik. Ya kalau misalnya nanti harga naik kita bisa lihat nanti ya harga emas turun di area resistance-nya. Ya jadi sebenarnya ya untuk teman-teman yang trading minggu depan itu lebih berhati-hati. Kenapa? Karena akhir bulan ya. Karena akhir bulan itu adalah masa transisi dari bulan sebelumnya menuju bulan berikutnya, yang dimana di awal bulan sudah ada data NFP yang menunggu teman-teman ya. Maka kemungkinan besar ya di minggu depan volumenya tidak akan terlalu besar ya kayak minggu-minggu sebelumnya. Tetapi ya ini pasti ya kalau dia mau naik pun nanti kenaikan yang cukup ya solid teman-teman, dan penurunan pun dia akan buat penurunan cukup solid ya. Kalau saya melihat dari secara kacamata saya ya teman-teman, analisa saya, ini harga kemungkinan besar naik dulu ya, capai gapnya, baru nanti di gap ini kita baru bisa cari area entry sell sebenarnya ya. Kalau sekarang pun atau di awal minggu pun ya, sebelum dia mencapai area resistance di sini, saya belum bisa mencari ya posisi sell yang nyaman menurut saya pribadi ya, tergantung teman-teman di rumah ya. Nah ini adalah adaptasi untuk minggu depan teman-teman ya. Kalau ini gagal ya berarti ini possible ya untuk all time high baru teman-teman. Kalau area ini dijebol, ini malah possible untuk all time high baru di 3515 di sini ya. Kalau misalnya area ini dijebol, maka harga possible ke 3515, karena nanti di sini ya kita lihat lagi ya apakah ada sentimen mengenai US dollar yang menguat. Kalau misal tidak ada, udah ini di hold aja teman-teman. Ini fix all time high baru. Tapi kalau misalnya kita dapat sentimen ya mengenai penguatan US dollar dan juga ya meredanya eskalasi di market drive kita, itu bisa kita jadikan sebagai area entry untuk sell ya. Di mana kita dapatnya? Kita dapatnya di sini teman-teman ya. Kita akan dapat di news ya. Di sini nih teman-teman akan mendapatkan ya berita-berita yang tidak ada di berita mainstream. Kita akan dapat ya headline lebih cepat daripada berita mainstream teman-teman, karena saya juga subs ya beberapa portal berita ya, dan ini bisa membantu teman-teman untuk ya tradingan sehari-hari. Karena kemarin saat ancaman tarif dari Donald Trump, kita berhasil take profit hingga 120 pips ya. Kita gold buy scalping aja 130 pips teman-teman ya. Dan untuk ya di minggu depan pun ada beberapa data teman-teman ya, seperti GDP, terus ada FOMC meetings, terus ada CB consumer ya, juga ada core PCE teman-teman, inflasi AS. Jadi kita perlu berhati-hati juga untuk di minggu depan, karena beberapa data ya indeks harga dan juga pertumbuhan ekonomi Amerika akan rilis di minggu depan ya, karena akhir bulan ya teman-teman ya, begitu. Dan di hari Senin ya kita dapat konfirmasi dan data mengenai libur ya, Memorial Day dan juga Bank Holiday di Bank of England dan juga Bank Amerika ya teman-teman ya. Dan kemungkinan di hari Senin, kalau kayak gitu kemungkinan di hari Senin ya harga masih bisa bullish teman-teman ya. Target saya tetap di gap ya, saya pribadi target saya tetap di gap ya. Saya belum nyaman nih untuk sell sekarang. Kenapa? Karena ya market drive-nya masih berada pada sentimen yang mengenai euro tarif dan juga geopolitik teman-teman ya. Jadi saya belum nyaman untuk entry sell saat ini, kecuali nanti kita dapat konfirmasi di higher time frame atau di time frame yang lebih besar seperti double top ya, atau pola-pola reversal ya yang bisa membuat harga emas turun, serta sentimen-sentimen serta dan juga data fundamental yang bisa memberikan dampak positif terhadap US dollar dan memberikan ya potensi koreksi terhadap XAUUSD. Jadi ya hati-hati ya untuk teman-teman yang trading di minggu depan ya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa manfaatkan juga untuk tradingan teman-teman di minggu depan ya, karena trading ini ya kalau teman-teman sudah punya plan yang jelas ya, mappingan yang bagus, maka teman-teman ya bisa entry dan trading lebih matang. Oke, see you guys in the next video. Salam cuan. Peace.